Kelas standar disiapkan. Ini tarif baru iuran BPJS Kesehatan. Dikutip dari CNBC Indonesia, edisi 23 November 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN telah memiliki 11 kriteria untuk menerapkan kelas standar BPJS Kesehatan. Anggota DJSN Mutahin mengatakan, pengkajian kelas standar masih terus dibahas antara DJSN, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, dan stakeholder lainnya. Penerapan kelas standar nantinya, kata Mutahin, akan dibagi ke dalam dua kelas, yakni kelas A yang diperuntukkan bagi peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PPI JKN, dan kelas B diperuntukkan untuk peserta non-PPI JKN. Dari ke-11 kriteria tersebut ada dua perbedaan antara kelas A dan kelas B. Misalnya di kelas A, minimal luas per tempat tidur adalah 7,2 meter persegi dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sementara di kelas B, luas per tempat tidur 10 meter persegi dengan jumlah maksimal 4 tempat tidur per ruangan. Adapun 9 kriteria kelas standar A dan B lainnya memiliki konsep yang sama, yakni 1. Bahan bangunan tidak boleh memiliki porositas yang tinggi. 2. Jarak antar tempat tidur 2,4 meter. Antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter dengan standar tempat tidur semi-elektrik. 3. Disediakan satu nakas atau meja kecil per tempat tidur. 4. Suhu ruangan antara 20 hingga 26 derajat Celcius. 5. Kamar mandi di dalam ruangan. Kamar juga memiliki standar aksesibilitas, misalnya memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengguna kursi roda, dilengkapi pegangan rambat atau handle, dan sebagainya. Rel pada tirai dibenamkan atau menempel di plafon dan bahan tidak berpori. 7. Menjamin pertukaran udara untuk mekanik minimal pertukaran 6 kali per jam untuk ventilasi alami. 8. Mengoptimalkan pencahayaan alami. Jika pencahayaan buatan, maka intensitas pencahayaannya 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk tidur. 9. Setiap tempat tidur dilengkapi dengan minimal 2 stop kontak dan tidak boleh percambangan atau sambungan langsung tanpa pengamanan arus, outlet oksigen, dan nurse call yang terhubung dengan nurse. Dari 11 kriteria yang sudah disusun itu, kata Mutahin, pihak rumah sakit menyatakan paling tidak butuh waktu untuk menyesuaikan. Rumah sakit swasta misalnya mengusulkan paling tidak butuh waktu 6 bulan sejak peraturan diterapkan. Mengenai besaran iuran, Mutahin mengatakan sampai saat ini pihaknya masih membuat beberapa simulasi dan menarik data yang ada di BPJS Kesehatan. Diakuinya penetapan iuran ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati agar memperkuat ekosistem JKN untuk berkelanjutan dan peningkatan kualitas JKN. Juga masih menunggu keputusan final dari kebijakan manfaat terkait kebutuhan dasar kesehatan yang juga akan memiliki pengaruh kepada besaran iuran nanti, kata Mutahin kepada CNBC Indonesia dikutip Senin 23 November 2020. Sebelumnya, Saleh Partaunan Daulay, anggota Komisi 9 DPR, pernah mengusulkan
agar besaran iuran BPJS Kesehatan jika kelas standar diterapkan dengan nilai Rp75.000 karena berhitung berdasarkan aktuaria kelas 3 dan kelas 2. Secara umum mungkin bisa dibayangkan itu kelas standar antara kelas 3 dan kelas 2. Di atas kelas 3 tapi tidak sampai kelas 2. Jelas Saleh kepada CNBC Indonesia, Senin 21 September 2020. Seperti diketahui, berdasarkan keputusan terakhir sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020, iuran BPJS Kesehatan pada Juli hingga Desember sebesar Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Artinya, menurut Saleh, kemungkinan iuran BPJS Kesehatan dengan kelas standar dimungkinkan antara pada kisaran Rp75.000. Jika dilihat dari kisaran tentang iuran antara kelas 3 dan kelas 2 tersebut, artinya yang saat ini menjadi peserta kelas 3 akan kesulitan membayar. Karena iuran yang ada selama ini mereka bayarkan hanya Rp42.000 per bulan. Oleh karena itu, menurut Saleh, DJSN mestinya bisa menghitungkan secara konkret berapa besaran iuran jika nanti kelas standar itu diterapkan. Untuk diketahui, penerapan kelas standar merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, yang seharusnya kelas standar sudah bisa diterapkan 2004 silam. Namun, proses penyusunan kriteria baru berlangsung sejak 2018 lalu. Kelas standar untuk peserta BPJS Kesehatan artinya semua fasilitas dan layanan kesehatan akan disamaratakan. Tidak ada sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berjalan. Sesuai dengan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 64 tahun 2020, iuran BPJS Kesehatan resmi naik sejak 1 Juli 2020. Adapun iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) terbaru ini berlaku untuk peserta bukan penerima upah (PPPU) dan bukan pekerja (PP). Dalam iuran ini besarannya dibagi dalam 3 kelas yang berbeda. Untuk iuran kelas 1 ditetapkan sebesar Rp150.000 per bulan. Besaran ini turun dari Rp160.000 di Perpres nomor 75 tahun 2019. Kemudian untuk kelas 2 ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulan. Besaran iuran ini turun dari Rp110.000 per bulan di Perpres 75 2019. Lalu untuk kelas 3 ditetapkan sebesar Rp42.000 per bulan. Namun masyarakat tetap membayar sebesar Rp25.500 per bulan sebab pemerintah memberikan subsidi Rp16.500. Untuk diketahui, besaran iuran BPJS Kesehatan terus mengalami perubahan. Pada Januari hingga Maret 2020, BPJS Kesehatan memperoleh iuran sesuai dalam besaran Peraturan Presiden atau Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yaitu sebesar Rp160.000 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Lalu pada April hingga Juni, badan tersebut memperoleh besaran iuran berdasarkan Perpres nomor 2 tahun 2018, di mana iuran BPJS Kesehatan sempat turun, yakni iuran untuk kelas 1 Rp80.000, kelas 2 Rp51.000, dan kelas 3 Rp25.500. Kemudian, berdasarkan keputusan terakhir, sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020, iuran BPJS Kesehatan pada Juli hingga Desember sebesar Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2,
dan Rp42.000 untuk kelas 3. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.